ketemu lagi sama kita. Ada gue nih Made dan gue Acil di podcast Suara Rupa. Yeay. Teman-teman apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Benar banget, benar. Lu sendiri gimana nih Dek kabarnya? Alhamdulillah ya gini-gini aja. Lo gimana lo? Alhamdulillah baik, walaupun agak lapar dikit, enggak, canda. Sama sih nih, sama gue juga lapar banget nih, belum sarapan. Nah, kita nih sekarang memasuki episode 2 di season 2 Suara Rupa ini. Yeay! Sebelumnya nih di season pertama kan kita udah ngundang ya kayak hampir seluruh anak-anak dari jurusan yang ada di FSRD nih. Betul banget. Nah, udah desain interior ada, DKV ada ya kan. Nah, sama SR juga udah pernah kita bahas. Sekarang kurang satu nih. Ya, saya juga sempat hadir. Kayak dia juga hadir. Oh ya, nih sekarang kita mau dengar atau ngulik-ngulik dari jurusan DP. Yoi, desain produk. Desain produk tuh. Karena kayak kemarin gue kayak apa nih yang lupa Kayak ada yang kurang gitu. Iya nih. Dan kita udah dengan sengaja nih kita hadirkan si narasumber nih. Ayo kita sambut yuk. Dini. Senyum dulu Ibu. Halo Din. Halo. Boleh nih, mungkin kenalan dulu dong kita di sini sama penonton-penonton. Halo semua, perkenalkan nama gue Dini Putri Ahmadi dari program studi Desain Produk angkatan 2018. Wah, Oke. Gimana Dini kabarnya Dini? Baik, alhamdulillah. Oh gitu. Lagi sibuk apa nih Ibu belakangan Lagi ini? sibuk. Kalau kuliah sih sibuk karena semester 6 naik semester 7 ya, pasti sibuk KP, kerja profesi, terus juga sekarang gue lagi magang di IDDC. Wes. Enggak. Jadi dia di bawah Kementerian Perdagangan gitu. Terus Enggak, itu skip. Lanjut. nggak apa-apa, mau sombong boleh. Udah. Silakan. Kita open kok buat yang mau sombong. Oke, ini artinya Dini sangkatan ya sama kita masuknya tahun 2018. Ceritain dong Din, kenapa bisa masuk desain produk gitu? Masuk desain produk tuh awalnya karena memang suka sama, ini awal banget ya, suka banget sama otomotif gitu, kayak mobil gitu, kayak pengen deh, Wanita gitu kayak Keren banget. pengen deh kayak tahu gimana sih cara buatnya, kenapa bisa keren gitu kan, terus ngulik juga. Ternyata yang buat mobil dan produk-produk yang ada di sekitar kita sehari-hari itu desainer produk sih. Terus nyari-nyari yang paling bagus di mana, paling atas Universitas Trisakti. Sih, keren banget memang Trisakti nama ya. harum Banget, harum ya Trisakti ya. Nah ini di desain produk Trisakti tuh ngapain aja sih? Mungkin sistem kuliah dalam praktik sama belajar teorinya tuh seperti apa? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman. Kalau di Trisakti sih lengkap ya, maksudnya kita pembelajarannya mulai dari teori, dimatengin dulu teorinya, sketsa manual, maksudnya gambar manual tuh penting banget. Bener-bener dipupuk dari awal biar jadi desainer yang nggak cuman jago di salah satu bidang, kayak jago di 3D modeling atau apa, memang dilatih dari awal sih biar kualitasnya bagus. Acil tolong. Mantap banget soalnya dengerin Ibu Dini tuh kayak, wah, jadi pengen Saya masuk desain deg-degan. produk gitu. Kayak Iya. pengen belajar Saya lebih ya masuk gitu. interior. Enggak, gue nggak mau ngulang kok. Tenang. Oke. Oke, mungkin ada nggak nih hal-hal tertentu gitu yang buat lo tuh jadi udah tertarik, jadi jatuh cinta banget nih sama produk gitu, desain produk mungkin gitu. Ya apa sih gitu yang bikin lo suka banget? Setelah magang sih, kayak waktu kuliah tuh nggak tahu kan, rata-rata mahasiswa ya udah belajar gimana mekanisme pembelajaran kampus aja, kita nggak tahu gimana caranya ngaplikasiin ilmu ini di kehidupan real life gitu, maksudnya ketemunya nyamannya tuh pas mulai magang. Nyaman? Enggak, canda. Kayak iya, kayak langsung nah di situ langsung oke nih gue suka profesi ini sebagai desainer produk gitu sih. Kalau kan tadi ada tuh yang udah bikin lo nyaman dan jadi cinta gitu kan sama desain produk. Nah, kalau misalkan hal-hal sulit setelah lo berkecimpung lagi di desain produk tuh apa? Hal sulit yang pasti ya gimana caranya ini sih,
menyesuaikan taste gitu. Masing-masing desainer kan pasti punya karakter. Ya, benar. Dan sebenarnya itu bagus, tapi ketika terjun ke dunia kerja, magang itu tuh harus benar-benar diadaptasiin sama memang kebutuhan dari klien itu sendiri. Kebetulan gue tadi belum ngomong juga itu IDDC itu konsultan desain. Jadi ketemunya itu UMKM, klien-klien yang memang agak awam sama desain. Jadi kita perlu ngasih mereka pemahaman tentang gini loh yang baik untuk brand Anda gitu. Keren banget. Keren banget. Jadi gitu. Ini tuh keren banget. Oke, ini apa ya, selama kuliah nih sebagai anak desain produk nih, ini pernah bikin produk apa aja sih? Terus mungkin bisa diceritain gak sih kayak gimana prosesnya suatu produk, terus apa sih yang paling berkesan atau bagus buat ini? Oh, yang sampai jadi ada yang masih berkesan tuh ada gue buat mainan anak. Memang simpel, tapi ternyata proses desain yang seru tuh ngulik idenya. Jadi udah ada ide, lu kulik siapa sih user dari mainan ini, lu pelajarin karakternya, itu menarik sih. Jadi makanya pas buat mainan anak itu gue mempelajari sifat anak, mempelajari kebiasaan anak, apa interest mereka itu kemana arahnya. Dan bener-bener buat mainan anak itu dari kayu mentah sampai itu bisa dimainin sama mereka gitu. Terus udah laku juga kok di pasar rupa yang Kemarin. Coba kasih tau yang beli siapa? Boleh dong, boleh dong di-spill. Oh iya, dibeli sama Ibu Dekan. Ibu Dekan kita beli loh, keren banget. Tuh, bentuk apresiasi ya, keren banget, memang. Oke, berarti ini kan lu berarti kerja sambil kuliah gitu ya, betul. magangnya sambil kuliah. Mungkin boleh cerita dikit dong, Din, gimana sih lu ngelewatin proses-proses itu gitu, magang tapi lu harus tetap standby dengan tugas-tugas kuliah gitu. Gue baru magang tuh semester 6 dan memang itu semester yang lumayan padat sih sebenarnya. Jadi awal masuk itu dapat WFO, terus itu lumayan agak susah ngatur waktunya, tapi memang kan kalau magang gitu prioritas kita masih kuliah kan, jadi memang di fleksibelin banget kalau misalnya kita ada keperluan kelas atau apa, kita bisa ngatur jadwalnya di kantor sih. Gue masih bisa kelas di kantor. Terus juga kalau soal ngebagi waktu antara tugas magang sama kuliah, ya pintar-pintarnya kita aja sih. Maksudnya mana yang lebih prioritas, mana yang lebih deadline-nya itu udah deket ya kita kerjain duluan gitu. Dan jangan nunda-nunda sih, itu kuncinya. Jangan ada penundaan. Betul. Tapi Dini artinya gini, bekerja nih sekarang lagi di pandemi nih, online atau masih perlu ke kantor? Online. Online ya. Tapi karena sempat ada project kemarin itu masih suka offline, tapi memang sekarang lagi online sih. Lagi online sekarang ya, begitu. Di tempat magang tuh lu kerja di posisi apa sih, Din, kalau boleh tahu? Jadi asisten desainer. Jadi kerjaannya itu ketemu UMKM, ibu-ibu UMKM. Terus ya udah dia konsultasi, gue ngedampingin desainer, terus ngebuat beberapa produk referensi, kayak misalkan dia butuh packaging atau dia butuh desain yang bagus untuk produk yang dikembangin, itu gue ngedampingin desainer utamanya untuk ngasih beberapa referensi desainnya, nanti bakal dinaikin ke UMKM-nya untuk mereka pilih atau mereka kurasi gitu. Lu terjun langsung nggak, kayak misalkan abis konsultasi nih sama ibu UMKM-nya nih, terus habis itu lu ikut ke produksi si barangnya ini kah, atau kayak enggak cuman sampai di situ? Enggak sih. Biasanya sih cuman kita ngasih referensi desain, nanti yang eksekusi tetap mereka, tapi kalau misalkan mereka butuh didampingin sampai barang itu jadi, kita bisa bantu dari pihak IDDC-nya gitu. Menarik banget ya kan? Menarik sekali, keren. Mungkin ada deh, kalau tantangan selama lu kerja tuh apa aja sih yang udah lu hadapin atau lu alamin gitu selama magang ini? Tantangannya itu karena berhadapan sama orang yang ibaratnya awam akan desain, kita harus benar-benar pelan-pelan ngasih pemahaman bahwa yang bukan yang bagus untuk ibu atau yang ibu suka, tapi yang bagus untuk brand ibu ke depannya. Itu agak susah sih, maksudnya ngasih pemahaman tentang desain ke orang yang nggak terlalu paham desain kan butuh usaha yang lebih ya, kesabaran gitu.
Artinya udah cukup, harus ngasih taunya harus sabar, pelan-pelan sampai dia Betul, mengerti ya. betul. Yuk, bismillah dosen. Ya S2 dosen yuk. Tapi jadi educate inilah ya user yang datang ke konsultan desain lo Iya, gitu. betul. Mantap banget ini udah. Wah, Keren pro banget. nih. Waduh. Kedepannya tuh setelah lulus sebagai sarjana desain produk nih, Amin. rencananya Dini ke depan tuh gimana sih? Ada profesi impian nggak untuk, atau mungkin mau bangun bisnis sendiri itu, terus mungkin prospek kerjanya desain produk tuh gimana sih? Mungkin diceritain bisa Dini ke Oke, teman-teman. mungkin setelah dari konsultan ini kan udah tahu nih rasa gimana. Gue sih masih penasaran untuk terjun ke dunia agensi ya. Maksudnya walaupun itu mirip-mirip tapi agak beda lah segmen pasarnya gitu. Jadi mungkin abis ini mau nyoba di agensi. Terus untuk kedepannya mungkin karena udah bergelut di dunia seperti itu, usaha dan lain-lain, jadi pengen punya apa ya, platform sendiri sih. Maksudnya pengen punya usaha sendiri sebagai wirausaha dan memang ngeciptain lapangan pekerjaan untuk orang-orang gitu. Terus kalau profesi sebenarnya luas loh, desain produk itu maksudnya bisa konsultan, agensi, bisa juga tadi memang dari awal tuh desain produk dipupuk untuk punya mental, nggak harus kerja di suatu tempat, tapi bisa nyiptain sebuah peluang, sebuah lapangan kerja. Contohnya di wirausaha, buka usaha sendiri itu bisa banget sih desain produk memang. Tertarik buka pabrik berarti? Nanti ya kita lihat. Mau jadi karyawannya. Iya nanti ya kirim aja. Kirim aja CV-nya. CV bisa dikirim bawah ini. Mungkin dari para penonton di sini ini kan ramai banget nih. Enggak ramai banget guys. Ini tetap prokes. Gimana, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan nggak mungkin? Keren banget narasumbernya. Widih, emang keren banget ya. Emang kita tamu undangan kita tuh keren-keren di sini nih. Contohnya ini keren banget nih. Ini juga. Kita udah sebagai MC sekarang. Iya. Kita magang di sini. Iya, ini magang kita betul. Ini magang kita di sini nih. Jadi berarti dari desain produk itu banyak lah ya lapangan kerjanya. Jadi kayak nggak usah worry juga ya, kayak jangan, kalau emang tertarik jadi untuk mengulik suatu bikin produk gitu, jangan takut untuk langsung daftar di Trisakti ya kan. Ya itu paling Masuk mantap. ke desain produk, nanti bisa kenalan bahkan langsung ya kan sama ibu kita di samping Langsung ini. berguru nih, diajar dengan baik sama dia nih. Amin. Mantap banget. Nah terus mungkin terakhir nih, setelah bertahan sejauh ini, kasih tahu dong gimana sih caranya lu tuh belajar gitu di desain produk, terus tips and trick apa sih supaya punya ending yang gimana ya, bagus lah dan lu enjoy menikmati proses belajar lo selama udah berapa tahun sekarang di Trisakti? Di 3 tahun. Mungkin Iya. kuncinya Coba, sih. iya lanjutin nih, kayak penasaran banget. Maksudnya beda tiap orang beda punya zona atau punya cara nyaman mereka masing-masing. Tapi kalau gua caranya tuh ulet sih yang paling penting. Maksudnya pasti kita akan ada di titik paling rendah kayak bosan kuliah. itu wajar menurut gue. Terus capek nugas tuh wajar banget. Terus ngerasa kenapa mata kuliahnya susah banget. Nah, gue menjadikan itu sebagai cara untuk naik level sih. Jadi setiap ada tugas susah, gue harus nge-push limit gue sampai bisa nyelesain tugas yang susah itu. Karena kan tiap semester nggak mungkin kan bobot tugasnya itu sama. Pasti semakin tua semesternya karena semakin kompleks dan susah. Nah itu sih, maksudnya tumbuhin aja pemikiran bahwa titik paling susah ini sebagai ajang lu untuk meningkatkan kualitas diri lu gitu. Naik level ya. Naik level ya. Iya, mantap banget emang. Jadi gimana nih teman-teman kalian semua yang tertarik masuk desain produk nih? Apakah informasi dari Ibu Dini nih sudah tercukupkan belum nih untuk kalian minat berkuliah di Trisakti ini nih, desain produk? Kan kayak mungkin setelah dengar kita ngobrol gitu kan kayak, wah gila desain produk keren banget nih, bisa berhubungan dengan UMKM gitu segala macam. Keren banget. Ya sekeren itu emang ya kan. Jadi ayo jangan ragu-ragu. Iya, bisa langsung kalian jadi ini salah satu dari prodi yang ada di kita nih. Kalau misal kalian mau lihat-lihat lagi nih, ada di YouTube-nya Suara Rupa ya. Yeah. Kalian bisa lihat nih, tonton podcastnya.
bisa di podcast di Spotify dan kalian bisa nonton di YouTube-nya Suara Rupa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @suararupa. Ya, untuk link Instagram, link YouTube ada di bawah, dan mungkin Instagramnya Dini apa Dini? Bisa Iya ditaruh. boleh, silakan. Instagramnya ada @diniputri_ahmadi. Oke, Ada di bawah nih, sini ya. tenang Di editor sini, kita. nggak biar susah. Ah, di situ tuh editor request di sana ya. Oke deh kalau gitu, gue terima kasih banyak nih Dini udah Sama-sama, mau makasih banget lo udah sharing-sharing. diundang di Suara Rupa 2.0. Soalnya keren banget MC-nya. Kenapa? Kirain mau ngomong udah pernah. Oh, enggak. Enggak. Naik ya semoga ini. Nah, ya, amin. Nggak di-cut kan? Langsung editornya Awas, gimana? weh. Aman. Ada. Aman. Keren banget. Thank you banget ya Din, pokoknya udah Thank you udah juga bagi-bagi diundang. sharing-sharing pengalaman dan ilmu lo di sini. Ya mungkin kita pamit dulu ya, gue Made pamit undur diri. Gue Acil pamit. Sampai Sampai jumpa jumpa di di episode episode berikutnya. berikutnya. Bye bye. Dadah. Dadah.